Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hebat, dan salam semangat untuk siswa-siswi hebat di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Supri Pandi, guru kelas 6 SDN 3 Jayapura. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah ASEAN, latar belakang berdirinya ASEAN, serta perbedaan dan persamaan antara negara-negara di ASEAN. Oke, langsung saja. Yang pertama, latar belakang terdirinya ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali dengan beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi pada saat itu. Berikut adalah negara-negara pendiri ASEAN yang pertama. Ada Indonesia dengan perwakilannya ada Malik. Lalu Malaysia dengan perwakilannya Tun Abdul Rajab. Yang ketiga ada Singapura dengan perwakilannya Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat ada Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima ada Thanat Khoman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Yang kedua, latar belakang terbentuknya ASEAN. Adanya konflik yang terjadi di beberapa kawasan Asia Tenggara saat itu menjadikan alasan dibentuknya ASEAN. Selain karena adanya konflik dan perselisihan, ada beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama negara ASEAN. Antara lain, yang pertama, persamaan geografis. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara di wilayah ASEAN ini memiliki letak atau kawasan yang sama, yaitu berada di antara benua Australia dan benua Asia, sehingga termasuk ke dalam wilayah ASEAN. Yang kedua, persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan, Mongoloid, dan ras Melayu. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab atau Gujarat, dan Cina. Selanjutnya yang ketiga, persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi misi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Yang keempat, yang terakhir, yaitu persamaan nasib. Sebagaimana kita ketahui, hampir seluruh negara Asia Tenggara merupakan negara bekas jajahan atau pernah dijajah, kecuali negara Thailand. Antara lain seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda, Malaysia di bawah jajahan Inggris, dan Singapura. Sehingga terjadilah kerjasama atas latar penjajahan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 10 negara ASEAN berdasarkan tanggal masuk dan tahun masuknya atau tahun bergabungnya bersama ASEAN. Yang pertama tentu saja negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia mulai bergabung pada 8 Agustus 1967. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga ada Singapura. Yang keempat ada Thailand. Dan yang kelima ada Filipina. Kelima negara tersebut bergabung pada tanggal yang sama karena memang merupakan pendiri dari negara ASEAN. Selanjutnya untuk 5 negara lainnya adalah ada Brunei Darussalam yang bergabung pada 8 Januari 1984, ada Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, ada Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan yang terakhir menjadi bagian dari ASEAN adalah Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Baik, mari kita lanjutkan. Setelah tadi kita mengenal tentang sejarah berdirinya ASEAN, tokoh-tokoh pendiri ASEAN, nama negara-negara anggota ASEAN, dan tujuan pendirian ASEAN, mari kita lanjutkan dengan membahas tentang persamaan dan perbedaan karakteristik, ciri, budaya, sosial, dan politik antar negara-negara di ASEAN. Kita ambil contoh yang pertama, negara Indonesia, negara kita tercinta, dengan negara tetangga kita, Malaysia. Berikut adalah perbedaan dan persamaan antara negara Asia dan Indonesia. Untuk persamaannya, ada persamaan letak geografis yang sama, sama-sama memiliki suku Melayu dan punya bahasa Melayu. Serta persamaannya adalah yang terakhir, agama mayoritas di kedua negara adalah agama Islam.
sehingga banyak penduduk atau warga negaranya yang Muslim. Untuk perbedaannya, antara lain perbedaan Indonesia dan Malaysia. Perbedaan Malaysia, bentuk negaranya adalah kerajaan dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Sedangkan untuk Indonesia, bentuk negaranya adalah republik dan menggunakan sistem pemerintahan presidensial sehingga dipimpin oleh presiden. Begitupun untuk persamaan budaya, banyak budaya yang sama antara Indonesia dengan Malaysia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.